chapter yang sekarang rame pisan sih ya, pokoknya mah mau hampir Buster Call. hampir Buster Call sekarang teh. Pokoknya mah keren nipu we pokoknya mah tadi apa ngelihat si siapa? Dokter Egna si Vegapang geus hayang ceurik pokoknya mah khawatir. Teh nyangkanya geuningan si Saint Saturn teh pemilik buah ieu apa? Buah iblis nu laba-labanya. Ya. Tuh kan. Orang Pokoknya itu teh model-model yang sangat masih rahasia. Masih rahasianya. Belum terlalu dijelasin. Belum terlalu dijelasin. Penasaran ya. Aduh, pokoknya dari 2000. Angkat derajat. Angkat tangan. Apa? Angkat derajat kayak Saya mau mencuri. Angkat tangan. Ya. Angkat atas lagi tangannya. Rek naon. Duit mah ieu teh. Anjing. Ampun. Tenjuri. Aman. Loba heureuy. Banyak bercanda Anda. Ampun heula ka dieu. Ampun. Tadi saya pas jalan ke sini, Heeh. dapat info. Katanya mau ada kontes cosplay. Ah, gitu. Saya pikir cosplay itu. Cosplay jadi naon? Kayaknya jadi Hadi. Heeh. Oh, gitu. Dan jadi Jadi maling jadi nama. zaman SD. Zaman SD-nya Bulan sok puasa. ninjaan. Untung dibuka lah itu mau dibuka. Beak Geus beak digomu-gomu teh. Aduh, palaurnya. Tadi namanya Rek dikitukeun. Tadi nama ulah. Kan kabur ampun cenah. Ampun. Ih lupina hade, tanya teh lupinyaan. Puguhan eta geus mirip pisannya. Senang pisan. Topi jerami, baju merah, celana berbulu. Kan Sendal sudah dimodifikasi sendal sesuai. sesuai pokoknya mah. Keren. Kurang modal kieu hungkul hade henteu. Gebugeun heueuh. Teman-teman ternyata udah nonton dari tadi. Udah merhatiin kita dari tadi. Mamalingan tadi ditonton. Oh iya. Enggak, tuh. Aduh. Ningali. Gas muncul tuh. Aduh kumaha. Mengerahkeun maneh mah. Enggak guys, tadi mah saya bercanda. Tuh. Intinya mau bercanda, enggak ada maling. Enggak ada maling mah. Malingnya heureuy. Maling heureuy. Jadi cuma cosplay aja itu mah tadi. Nah, balik lagi kita mau ketawa-ketawa lagi nih, mau bercanda-bercanda lagi. Di mana? Di Parodcast Canda Tawa Suka-suka. Nah, sebelum kita bahas teman kita di sini, pokoknya mah persuhuannya cosplay ada di sini lah. Nah, kita perkenalin dulu nih, Boleh kenalin dulu namanya siapa? Kenalin, nama saya Kim Riku. Nama panggungnya bisa dipanggil Riku sih. Bisa dipanggil Riku. Saya udah cosplay dari 2013. 2013, sekarang 2023. 24. Geus 2 periode presiden. Presiden geus ganti. Presiden geus ganti. Ih cosplay keneh. Cosplay keneh berarti naon? Passion di dinya. Passion di dinya. Lebih profesional daripada presiden. Entah ketan hampura. Berarti sekarang mah ngabodalna bakal saya uji. Udah kebayar. Oh, udah kebayar. 2013 sampai 2024 nge-cosplay. Iya. Banyak panggilan. Pasti ya tuh. Makanya Ayah. kita gali di sini nih per-cosplayan seperti apa. Kapan lagi kalian dengar Luffy bilang alhamdulillah? Di kartu nama. Aya nage gomu-gomu no cenah kan. Pistol, bazooka. Pokoknya mah di dia mah lu pinang ngomongna alhamdulillah saya damang. Moal aya Luffy nyere Sundanya. Tah moal aya di dia ngumpul. Iya tadi naon nyara Sunda? Mana? Tadi Luffy. Moal aya Luffy nyere Sunda. Tah eta Sunda. Nya. Contoh. Kan di ditu nama. Oh, benar. Jadi ya hungkul nu aya na. Berarti di dia mah jiwana lah. Ya, jiwana lah. Di tampilan. Tampilan siap. Fotokopiana hungkul. Aduh, koningna. Kalau boleh sekarang mah kita masuk ke pembahasan nih. Ke percosplayan nih sama Hakim Riku. Perjalanan AA sampai cosplay itu gimana, Kak? Awalnya tertarik cosplay sampai bisa sampai apa namanya tuh ya sampai sekarang cosplay menjadi bagian dari apa ya kita bilang mungkin hobi dan profesi juga mungkinnya sebagian. hobi yang Itu dibayar. gimana sih, A? Jadi awalnya mah tahun 2012 pertama datang ke event di Jepangan. Itu diajak sama teman. Sama temen. Nah, karena di event di Jepangan itu masih kayak
bingung naon sih gitu kan. Ah. Masih naon sih gitu. Hmm. Terus ada acara-acara kayak grup idol yang gitu-gitu nah Oke. untuk ngisi acaranya gitu Ya. kan. Terus saya teh menikmati lah terus karena dulu kan di Jepangan tuh masih cuman kayak nikmatin lagunya, Ya. anime gitu kan. Terus Kamen Rider sama Super Sentai gitu-gitu. Terus denger ada idol gitu, terus bawain lagu AKB waktu itu. Oh, Masih zaman AKB. zaman AKB. Belum ada JKT. Belum ada Baru JKT. AKB. Ya, masih Ya, zaman ya. AKB. Masih zaman AKB. Wah, ini lagu kayak kenal Ya. gitu kan. Terus akhirnya denger, akhirnya sempat kayak jadi fans idol gitu. Nah, tahun 2012 akhir kalau nggak salah, 2012 akhir di iseng sih sebenarnya. Jadi awalnya mah ngerencanain teh kayak gini ke teman teh. Saya mau cosplay ya. Terus kata teman, "Sob, mau cosplay apa?" Saya mah cosplay jadi Naruto gitu. Nah, Karena dulu awalnya sempat teh. nonton, sempat Oke. nonton Naruto yang di TV, zaman-zaman masih di TV. Zaman-zaman masih di TV udah sampai episode seberapa? Ulang deui. Ulang Ulang deh, balik deh. Gitu ya Gitu ya terus. Tapi ada nonton mah terus. Selesai. Ada Nah, ramenya. terus udah bilang, "Oh, sok atuh cenah kalau mau bikin nanti dibantuin," katanya Ya, bikin. Support jadinya. Support. Yang awalnya Terus- iseng-iseng doang tuh. Terus pas di satu event itu Hmm. temen yang cosplay Luffy dia tuh kayak udah selesai cosplay Luffy-nya, dia bilang dia bisa dipakai kostumnya, bisa nyobaan dah Cobaan. cosplay Luffy. Dan bener-bener tahun 2012 itu awal-awal cosplay itu nggak di make up, nggak pakai wig, jadi modal kostum hungkul, modal baju, celana, sendal, topi, dah aja. Oh, udah jadi ini teh wig. Wig, Kirain teh rambut asli. wig. Modalnya tinggi lah. Tinggi Bisa pisan. kira rambut asli serius. Kan? Nah, itu teh awal mulanya 2013. Nah, sampai sekarang udah 2024. Kira-kira berapa ya? Kira-kira menjalankan hobi ini teh memakai bajunya salah satu karakter misalnya. Itu sesering apa sih, Kak? Kalau zaman 2013, saya kan 2015 tuh sempat vakum. Jadi nggak ada ke event, nggak cosplay dulu karena lagi ada kesibukan Lagi juga ada kan. kesibukan. Jadi pokoknya kalau dibandingin selama tahun 2013 sampai 2015-an tuh event tuh biasa paling cepet itu 1 bulan tuh udah paling cepet gitu. Paling cepat 1 bulan 1 bulan sekali tuh. Paling biasanya dalam 1 bulan tuh 1 atau 2 event. 1 atau 2 event. Kalau dulu sekarang sejak corona 2021 itu Ya. event di Bandung khususnya di Bandung teh hampir tiap minggu teh aya. Hampir tiap minggu aya. Sabtu Minggu kan? Sabtu Minggu. Hampir tiap Sabtu Minggu itu aya. Ada di mana Nah, gitu ya. Dalam satu hari misalkan Sabtu, dalam satu hari teh kadang bisa sampai 2 atau 3 event bentrok teh. Bisa bentrok di Bisa waktu bentrok. yang sama kayaknya. Tapi kekejar ketiga event itu teh. Apa ada yang korban? Jadi misalkan dilihat dulu, biasa kalau sekarang kan kayak event cosplay itu kayak banyak ada yang event kuliner tapi ngundang cosplay, cosplay rame, ada yang kayak gitu. Terus kayak event apa gitu. Jadi nggak pure nggak full semua event cosplay. Iya. Jadi ada beberapa. Jadi kita kalau misalkan yang bentrok kayak gitu kita lihat dulu event apa yang benar temanya cosplay, terus yang dekatnya yang mana kita kejar situ. Terus kita janjian juga kan, ada grupnya juga kan, ada grupnya juga, jadi ngobrol pada diskusi kalian mau kemana nanti Sabtu gitu. Kalau misalnya jawabannya terbanyak ya udah kita pada kesana. Kadang ada juga yang memang terbagi, ada yang kesini ada yang kesini, udah nggak apa-apa dibagi aja. Tapi yang menggerakkan pertama pengen cosplay itu karena kesukaan sama karakternya atau karena ngelihat suasana rame gitu? Awalnya mah karena suka gara-gara nonton Kamen Rider Gara-gara Kamen Rider. Ya. Dulu Kamen Rider apa itu teh? tahun 2013 nya. Apa ya? Kuga? Enggak, Kuga Kuga belum. 2000. Kuga tahun 2000. Berarti apa ya 2014 teh? Gaim kalau nggak salah. Gain. Nggak Gaim. Oh, Jadi ngikutin Kamen Rider mah jadi apa? apa orang? RX, Black RX. RX tuh 93 kalau nggak salah. 93. King. Ayo, Ranking teh. Ranking motor. Pokoknya mah aya nu warna biru, warna oranye, yang hidung. Satria baju hitam. Satria Ya, baja hitam. Satria baja hitam. Terus aya nu musuhna nu warna perak. Wah, Shadow Moon. Shadow Moon eta
Louis Jos deh sama nggak ngikutin. oh Taro Minami eta Anu berubah na pepereket. gitu tah Saya berarti apana ieu we? Jav Nah katanya punten Japanese saya gak hafal Japanese Academy Video. oh akademi pembelajaran ya bahasa Bahasa? astagfirullah video. Astagfirullah video. Alas ya boy. aya anyar deh ya Tama geus. Alhamdulillah video. Ayo. Ayo alhamdulillah video. Mas anggeusna. alhamdulillah Rezekinya. Rezekina. salah mimitin alhamdulillah geus beres astagfirullah Hilap. hilap Nyesel ya dia. Tapi kagok geuna. Besok ada ulangi deui. lanjut deh daya judul anyar kuliner di mana apa non sih pasar kembang teh kota kembang Kembang. Kembang. Zaman-zaman nonton beli-beli kaset anime dulu juga kan adinya. di situ kan Adinya. berbicara sama Teletubbies Dora aja Ah enak kayak kene dah. baik kan Kene. udah tuh Ngomong anu sebutkan film kartun gitu. belum kartun Ada beberapa sequel teh nih. anjir Udah kali awena teh. Kartun naon awena. Anu sareng kita nya. nah berarti kan awalnya mah dari suka Kamen Rider terus ketertarikan sama si salah satu karakter yang Ya. di cosplayin lah gitu kan berlanjut sampai sekarang nih Hmm. kalau yang Akim Riku sukai gitu sampai sekarang yang favorit pisan sampai nggak terlupakan sesuai dengan apa yang di cosplayin sekarang atau ada yang lain Kalau kan cosplay pertama tuh tahun 2013 jadi Luffy. dari Luffy Dari situ teh karena event dulu kan hampir sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu. Hmm. Paling untung sebulan 3 kali teh. bulan 3 kali Itu paling untung gitu kan. Terus hampir keseringannya kan Luffy terus perform jadi Luffy atau kalau enggak di One Piece pernah jadi Sanji juga kan. Jadi Sanji juga pernah. Jadi Zoro. Betul cunihina saru atau nuturkeun kita kan tahu ya Sanji seperti apa Ya. ya. Tapi tidak terlalu seperti Tidak itu kalau saya. seperti itu ya, aman. Tidak Kecuali dijiwai. mendalami karakter Nah, hanya dulu. mendalami karakter aja. Betul. Bisi ya Ah. memang. Jadi nggak usah aneh kalau ketemu sama Akim Riku lagi pakai kostum Sanji tiba-tiba Akim Riku. Tapi sejak Halo, Dek. comeback belum pernah cosplay jadi Sanji lagi. Oh belum pernah. Belum. Luffy terus. Luffy terus sampai Luffy sekarang ya. terus sampai sekarang. Jadi maka sejak comeback itu kan 2018. Itu comeback Masuk 2018 lagi ke ke cosplay mulai comeback lagi. Itu tuh comeback tuh gara-gara diajak sama teman. Sama temen Lagi Hmm. diajak lagi. Awalnya mah iseng dia teh nawarin. Sibuk nggak? Lagi sibuk nggak? Enggak, lagi nyantai. Ada niat cosplay lagi? Ada. Ya udahlah cenah. Daripada nyantai mah, ayo ikutan weh cenah kita perform. Kita perform. Oke. Belum dikasih tahu performnya apa. Ternyata begitu sampai ngobrol baru dikasih tahu. Kita perform bawain lutung kasarung dari bukan permintaan ya. Kayak bukan requestan apa ya namanya pokoknya dari dinas kebudayaan. Ya, Ya sesuai lanjut. temanya lah ya. Dinas kebudayaan minta perform lutung kasarung. Waktu itu tuh kerjasama sama pencak silat, Oke. terus sama pramuka. Sama pramuka. Pramuka dari pramuka gitu terus kita latihan bareng. Latihan sampai hari H perform di PVJ waktu itu 2018 saya perform di PVJ kan beres perform 3 hari apa 2 hari gitu setelah perform itu teman ngasih kabar di grup mau diambil nggak katanya ngirim foto dapat undangan dari Bupati Jakarta gitu kalau nggak salah waktu itu dari Bupati Jakarta untuk ngisi acara di Jakarta Cosplay Parade. Oh, Itu mah pure berarti cosplay semua ya? Ya. Oke. tunggu Ari pas di pagelaran yang di PVJ yang tentang lutung kasarung pakai baju Luffy. Enggak. Oh enggak, itu Jadi mah waktu itu tuh saya tuh kumaha lagi eta lutung kasarung mah ieu. mata kan udah kita bingung cosplay kan ya terus tiba-tiba lutung kasarung kela. Berarti ini teh ada selain cosplay ternyata Akim Riku juga meren ke teater juga ya atau Enggak sempat sih. perform juga gitu. Kalau perform memang sejak tahun 2013
bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Nah, Maret. yang diperformkan pada saat di PVJ itu teh yang Utung Kasarung ini itu teh apa yang ditunjukkan? Cerita Drama, lebih ke kayak teater. teater. Kayak teater. Jadi alur cerita Lutung Kasarung ya pokoknya kita bawain alur ceritanya dibikin modernisasi tapi masih tetap cerita Lutung Kasarung Oh, tapi Saya ada. paham, kayak gitu nggak paham. Kirain teh. Karena kan pakai baju memang cosplay. sebelum-sebelumnya kan kita perform juga, Perform sering juga. perform. Ah. Terus sejak perform 2014 udah mulai kayak ada yang ditawarin Ah. perform jadi gue star ya Oh. gitu-gitu. Sampai pernah tuh tahun 2019 2019. tuh temen yang sama juga ngajakin untuk ngisi acara di eventnya Niantic. Event Niantic tuh perusahaan di Jepang yang bikin game Pokemon Go. Iya, Gede iya, dong. iya, Gede gede dong. pisan, itu gede pisan. Gede dong. Dulu kan hype pisan, Iya. semuanya main Pokemon Pokemon Go. Go. Sabulan hungkul. Iya. Beres dirinya hoream lelempangan, Asli. saya handek. Hapus Aplikasi. Hapus deui. Itu masalah orang pengalaman. Tapi Emang sawe awal itu hungkul. rame pisan asli. Ramai pisan. Tapi saya masih main sampai ayeuna. Masih sampai Masih sekarang. main. Geus boga Zapdos. Oh, iya dong. Oh anjing. Menuk-menukan 3 udah dapet. Aing manuk hiji lieur kene. Menuk-menukan 3 udah dapet, mau-maungan udah. Ngomong-ngomongan. Di mah ada manuknya manuk jabrik sih ieu mah. Beda manuknya. Ada manuk ieu mah. Nes di waxing. Geus waxing Bahasa ada. waxing. Nah, perjalanan cosplay selama ini gitu ya, ternyata kan masuk teater juga. Kayaknya kalau saya tangkap mah dari tadi ternyata cosplay itu tidak hanya memakai kostum ya, Ya, tapi menjiwai si karakter. Dan ternyata ada teaternya juga ya. Teaternya itu bukan tipe sih, ceritanya tentang apa biasanya? jadi kalau misalkan kita perform nih, perform One Piece misalkan, gue anggapnya One Piece nih misalkan. Mau bawain yang mananya gitu. Si alur cerita kan ada di seri itu ada banyak arc ya. Ya, ada banyak Ada artnya. banyak arc-nya kalau untuk di One Piece. Terus kalau misalkan One Piece tuh kadang bisa ngambil arc atau ngambil movie. Oke. Ada movie, ada seri kan. Iya. Nah, kalau di movie juga pilihannya banyak karena ada arc-arc gitu kan. Nah, kita misalkan mau bawain arc Alabasta. Ya. Nah, jadi kita bawa alur Alabasta tuh dari Alabasta pertama masuk ke Alabasta Iya. sampai ke akhir Sampai pergi ke Alabasta, Sampai perpisahan sama Vivi. sampai perpisahan sama Vivi. Sampai perpisahan. Nah, itu gimana bawain alur ceritanya. Terus nanti kan dikasih durasi kalau misalkan kita kompetisi nih, ikut kompetisi dikasih durasi. Durasi perform tuh dulu biasanya 10 menit sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Satu Ya. cerita teh. Perform. Performnya. Jadi performnya. waktunya dikasihnya 10 sampai 15 menit sama panitia. Nah, jadi 10 sampai 15 menit tuh kita ngerangkum Iya. Di press konsep, banget. konsep gimana ceritanya ngerangkum sampai bisa 10 menit itu dapat semua dari Dari- awal sampai akhir. Si arc ini tehnya dari cerita salah satu arc itu. Berarti ada yang cosplay jadi pemeran utama, karakter-karakter utama. Ya, Ya kayak Sanji, Zoro, Ya, Vivi, itu ada. terus jadi si Mr. One, Mr. Two, Mr. Zero, semuanya ada. biasanya kalau misalkan untuk kompetisi kayak gitu ngambilnya yang utama kayak misalkan krokodilnya aja. Terus kalau misalkan mau ada yang penjahatnya yang lain bisa tambah 1 atau 2. Kayak Berarti kroco-kroconya yang Nevi pakai baju apa namanya tuh? Ya baju seragam Nevi-nya mah nggak ada ya. Ada. Bisi ini mah. jarang Gabung. sih. Biasanya kalaupun ada masih tetap kru gitu. Oh masih tetap Iya. kru juga. Masih tetap kru Kan jadi paling buat Black Man. Kan harus nyesuaiin sama waktunya juga. Iya sih, bisi loba teuingnya. Iya, itu kan dirangkum teh udah benar-benar di press ini pisan. Di press gitu. pisan. Kecuali kalau misalkan untuk perform jadi gue star. Kalau Hmm. perform jadi gue star kayak tadi yang tadi Lutung Kasarung, Nah, yang Lutung Kasarung itu kita perform 2 jam. Oh, jir 2 jam. Coy. 2 jam. Terus juga nonton bioskop 2 jam. 2 jam. 2 jam. Itu yang waktu Lutung Kasarung. Nah, Kalau yang bawain yang benar-benar dari anim itu 2020 2021 kalau nggak salah 2021 apa 22 gitu saya lupa di The Greatest Shell itu perform kita kita perform bawain Boku no Hero Boku no Hero Academia Ah. Boku no Hero Academia terus itu lagi kebetulan- viral-viralnya Lagi memang. viral, ya. Lagi ramenya banget itu. kebetulan saya waktu itu ada 3 deku kan Ya. deku yang masih sekolah
Deku yang udah masuk sekolahnya, terus Deku yang di masa depan. Oh. Dan kebetulan saya di sini dapat Deku yang udah pakai baju hero. Yang udah pakai baju hero. Pakai baju hero. Yang lagi di akademinya ya. Ya, yang di akademi. Itu ada teman satu lagi yang dia pakai Boku no Hero Deku yang Di masa depan. masa depan yang udah pakai baju hitam. Kayak gitu. Jadi itu performnya 1 jam. Enggak 1 jam sih, sebenarnya hampir 1 jam setengah sih. Lumayan. Soalnya dibagi 2 part kan. Dibagi 2 part. Jadi part 1 di depan tuh hampir 30 menitan lebih. Heeh. Di part 2 sampai dari awal sampai akhir itu kurang lebih ada 1 jam. Itu teh berarti ngafalin si naskahnya juga atau seingat kita aja? Sebenarnya lebih kayak kan ada yang bagian bikin BGM nih. Ya. Dia bikin BGM alur ceritanya disusun sama dia yang konser. Dia yang konser susun terus bikin BGM, suara sampai sound effect dan lain sebagainya. Terus kita yang perform ngedengerin. Kalau misalkan ada harus dubbing, kita ngedubbing juga. Jadi kan kalau misalkan ngambil di bahasa Jepang, ya. Kalau itu takut bikin bingung yang nonton. Ya. Apalagi kan waktu itu kita perform di umum. Di umum ya. Tempat umum, bukan benar-benar pure event di Jepangan. Ya. Tempat umum yang memang tempatnya ada kampung Jepang. Ya. Terus di situ ya udahlah kita dubbing aja. Karena kalau nggak dubbing, penonton yang awam bingung pasti. Apa ini kenapa? Ya. Ini bisa kayak gini, kayak gitu kan. Oh. Serumit itu gitu ya mau perform waktu perform yang ini juga yang Boku no Hero tuh kita persiapan kurang lebih hampir 1,5 bulan. 1 bulanan. Selama 1 bulan berarti nggak cosplay di tempat lain, fokus aja latihan aja. Karena waktu itu pertama teh April puasa, Mei Lebaran kan, kita perform di bulan Mei setelah Lebaran. Jadi 1 bulan full selama bulan puasa teh kita full latihan dan full puasa nge-cosplay juga. Karena latihan. Kebayang capeknya. Capek. Tapi pas perform kebayar nggak capek? Oh, kebayar. Mantap itu. Turun dari panggung teh udah ada foto dulu sini. Sebelum juga udah. Sebelum juga udah. Jadi sebelum perform kan kita udah perform tuh waktu itu kita mulai jam 4. Yeah. Perform mulai jam 4, terus keadaan udah mulai agak gerimis kan. Mulai agak gerimis. Perform di yang depan dulu kita. Jadi sebelum perform tuh kita dari jam 2 tuh udah standby, udah pakai kostum semua. Udah standby pakai kostum, jalan-jalan lah. Ada yang sambil makan gitu. Terus ada aja yang minta foto, minta apa gitu kan. Ya udah kita ya kayak biasa lah kalau di event cosplay ada yang minta foto udah nggak aneh gitu. Biasa foto-foto gitu. Begitu mereka tahu kita perform, dikira saya kan karena posisi waktu itu hujan. Posisi hujan. Dibilang gerimis gede gitu. Ya, gerimis gede. Murukui gini kan. Pras-pris. Nah, terus kita perform, mikir, ya udahlah gitu kan. Terus kata teman juga kita perform sebisanya aja, nggak usah ngeluarin full power karena takut kecelakaan atau apa, hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Terus kan saya mikir, ini paling yang nonton dikit lah gitu, karena yang tempat berteduhnya dikit. Dan ternyata setelah kita mulai mau adegan perform, pas saya lagi di pinggir panggung sebelum keluar ngelihat, wah yang nonton banyak ternyata. Walau hujan juga banyak ternyata. Ditungguin ternyata performnya. Udah penasaran atau dari awal udah ngelihat kan, udah lalang gitu kan. Tiba-tiba masa nggak perform cenah? Beneran perform ngumpul deh. Tapi tuh yang ngerasa yang ngebikin si cosplayer ini puas tuh penonton ya. Semakin banyak penonton tuh mau cuaca kayak gimana pun ini pasti tetap senang, tetap puas gitu. Kebayar kita capeknya untuk latihan apa. Iya, parah. Tapi yang dari pengalaman saya selama perform dari 2014 13 pertengahan sampai sekarang itu selalu kayak latihan tuh paling lama itu 1 bulan. 1 bulan paling lama latihan. Tapi itu juga latihan paling biasanya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Sekarang mah. Kalau dulu mah kan pasti sering banget. Atau dulu juga hampir seminggu sekali. Tapi kalau untuk sekarang sejak tahun 2022 itu 2022 paling seminggu tuh 3-4 kali lah latihan. Untuk latihan. Nah,
waktu perform waktu di Niantic itu di Niantic itu kita nggak perform, jadi kita kayak cuman meragain aja, meragain karakter yang diminta dari Niantic. Waktu itu kita bawain cosplay Inggris. Salah satu game yang dibikin Niantic juga, masih ada sampai sekarang karakter gamenya ya yang dibawain. Dan waktu itu tuh yang dipilih cuma 10 orang yang ikut. Jadi 5 cosplay Inggris, 5 cosplay Pokemon. Kostum si trainernya berarti. Kostum trainernya. Kirain kostum Pikachu. Enggak lah. Ada khusus itu mah nya. Beda ya, ada. Jadi 5 cosplayer teh ngebagi 2. Jadi ada yang Inggris, ada yang Pokemon. Karena di acaranya juga memang ngebawain Inggris sama Pokemon. Iya. Gitu. Jadi pokoknya di Bandung tuh, jadi kalau misalkan bisa dibilang mah ya, dari yang di Bandung cuman 10 ini yang dapat, kita tuh dapat sertifikat sama plakat dari Inggrisnya langsung. Jadi bisa dibilang ini yang internasionalnya lah. Pengakuan penghargaan internasional. Terlirik juga. Ada perwakilan dari Indonesia khusus Bandung ya yang muncul juga ini tuh di internasional. Bisa dibilang apa ya namanya? Penghargaan yang tidak perform ya. Yang tidak perform. Karena kalau misalkan ngomongin perform, prestasi dan lain sebagainya, khususnya di Bandung sendiri, Bandung teh udah pernah juara 3 di Jepang tahun 2012. Di Jepang juara 3 cuy. Itu teh skalanya internasional. Waktu itu kalau nggak salah 14 deh kalau negara. 14 negara yang ada di acara itu. Kalau nggak salah, saya lupa lagi tahun 2012. Bukan lupa lagi, saya memang belum terlalu tahu tahun 2013. Terus kalau nggak salah sekarang tuh 32 gitu. 32 negara yang ikutannya. Di Jepang, negara awal manga sama anime. Bayangkan. Cosplay juga lahirnya dari sana. Iya, beneran itu mah. Yang juaranya juara 3 itu pisang. Indonesia. Itu pisang. Dan banyak orang masih bilang wibu bawa bawang. Kurang ini ajar. Prestasi. Kalian yang wibu bawa bawang prestasinya apa coba? Kalau punya prestasi ya nggak apa-apa, mangga. Tapi yang nggak punya prestasi jangan bilang, diam aja. Ya, nggak boleh gitu. Tapi memang masih banyak loh, masih banyak yang kayak khususnya orang awam gitu, kayak menganggap kayak cosplay itu naonan sih gitu kan. Emang asa juga badut gitu kan, dikituan gitu kan. Kita tuh hampir kayak apa ya, kalau misalkan cosplay itu apalagi di zaman tahun 2013 sampai 14 ya, selama saya pengalaman saya tuh sampai 15 lah pengalaman saya tuh, kita tuh cosplay itu masih belum umum. Jadi kayak masih dianggap nanti juga badut gitu kan. Ngebadut lah gitu dulu sebutannya tuh, kayak cosplay teh ngebadut gitu. Itu nangkis pikiran-pikiran negatif kayak gitu gimana caranya? Awalnya mah saya teh mikir udahlah bodo amat gitu. Sempat mikir juga lah, memang mungkin karena orang-orang juga mikirnya kayak gitu karena memang kita mirip lah gitu kan, sama-sama pakai kostum gitu kan. Tapi setelah makin dalam, makin sering ikut cosplay, terus ikut perform dan lain sebagainya, di situ awalnya juga mama juga sempat kayak orang tua gitu kan, sempat kayak ngomong naon sih kikituan kan, ngaleba duit, manfaat, menghasilkan duit dan lain sebagainya. Terus dari situ bawa pulang lah sertifikat juara, sempat bawa pinjem piagam, plakat dan lain sebagainya, dan akhirnya dari situ ya mama ya udahlah sok aja gitu. Terus perform kedua kali itu kita namanya bahasana mengeriung di rumah, bikin kostum buat perform nanti. Itu perform tuh 2 minggu kalau perform 3 minggu. Jarak 3 minggu dari situ. Kita perform bikin kostum bareng di situ. Di rumah semua bikin kostum. Jahit bareng-bareng. Waktu itu bikin kostum yang armoran kayak Senseiya. Itu ribet loh. Jadi enggak ngejahit jadinya ngelem. Definisi ngelem teh bener ngelem gitu. Nuk gitu. Ngelem nuk kieu mah. Mau jadi kostum. Orang apa mah? Ayo namanya tadi ngobrol wae. Aku teh mau bilang, aduh asa digurun ieu teh gitu. Minum dulu aja. Minum apa sih ini? Ini kita tanya dikasih dari
Kopi 04. Kopi 04. Ya. Keren namanya. Keren pisan. 04. Kebayang teh angkana sabaraha? Kebayang. 0 jeung 4. 4 berarti. Itu orang mikirkannya. Mikirkan Can kabayang soal. can kebayang. Hiji 2 geus kabayang eta. Dah kan daripada kebayang. Ulah. daripada Iya, dibayang-bayang. Oh iya bener. Guys, daripada dibayang-bayang, kita cobain sekarang mah. Iya. Kopi 04 teh rasanya kayak gimana? Nah, kalau ini mah kebetulan variannya lagi varian coklat. Varian coklat. Jadi bukan kopi. Bukan kopi doang. Kopi di sini mah ada 04 kopi, tapi varian coklat. Jadi bukan kopinya aja yang mereka ini ya, bukan kopi doang yang mereka juarakan gitu. Betul. Tapi coklat juga. Coklat juga juara ini. Tapi saya dengar dapat info kalau Luffy itu nggak bisa minum coklat, apalagi kopi nggak bisa. Paling sukanya tuh minumnya yang bening. Oh gitu? Iya. Anggur putih juga bening. Nggak suka. Oh nggak suka? Nggak suka yang begitu. Oh. Sprit Kalah minimal. Ah. tuntang lu gitu. Ya, itu Cibodas Kayak mabok gitu. Cibodasnya Cibodas. Cibodas Serius eh. sanes adit pelit mung mere. Serius. Da cihena oge tambihan susu aja gula sakedik. Kalau orang peras susu nah. Ya udah, sekarang mah kita cobain dulu nih. Coklatnya dari 04 Coffee. Enaknya kayak gimana? Coba dulu guys. Nah, enak ya oge. Cerang oge. Coklatnya tuh coklat banget deh. Coklatan ajong. Lain ajong deh emang. Saya sih Oh ditunggu. Kayak kena gomu-gomu no storm. Wah. Muruluk Muruluk pisan ya mah. Saking ku geunahna. Saking ku geunahna asli. Asa ditabok ku nami. Rela saya mah ditabok ku nami. Rela kan? Rela pisan. Wah, komo di congcorangku. Sok nami ka. Terus saya habiskeun eta nami. Paling habis Top Marco Top 04 udah ada di Gojek, udah ada di Grab. Yang daerah Cimahi sama Bandung bisa ke 04 langsung dipesan Langsung aja. Anu di Grand Line kumaha tah? Di Grand Line mah wayahna dikirimna make kita manuk nungurumkeun. Oh, nu ngirim koran. Nungirim koran teh. Bener. Kan datang-datang geus buruk. Bisa hasil. Expired date geus lewat. Wayahna we ieu mah. Kalem lah di Grand Line mah si Sanji. Oh, nya. Sama sakit. Nah, tadi kan udah ngebahas pengalaman selama cosplay ya. Mulai dari perform, dapat penghargaan, terus lika-likunya lah bikin kostum. Terus tadi ada plus minusnya juga, plusnya dapat penghargaan kan, terus rekognisi lah dari orang-orang. Minusnya ternyata apa? Minus apresiasi. Minus apresiasi sama mungkin kita bilang mah karena ini sebuah profesi atau hobi baru ya. Yes. Karena zaman dulu mah nggak ada. Gitu. Nggak ada. Dan orang-orang teh awam karena nggak semuanya nonton. Nah, Iya. kalau dari Kim Riku sendiri nih, Rikuchan. ini mah Pakai nada-nada Sanji ketek abi jadi nada-nada. Gaya-gaya nada penuh teh nih. Tapi abi jadi ketek nih gitu kan. Kita jangan Kali kayak gitu sorangan gitu. mata tongcan, Rikusan ieu mah. Meringkak bulu punduk ya asli. Motor kayak nampak yang najong. Nah, yang dirasain sama Kim Riku nih, selain yang tadilah minim apresiasi, ada lagi nggak sih plus minusnya gitu selama menjalani hobi cosplay ini atau profesi cosplay ini? Kalau plus minus dari hobi mah ya pasti ada aja lah ya. Apalagi kayak misalkan kan saya juga nerima bikin kostum gitu kan. Oh, nerima jasa pembuatan kostum. Tapi sekarang teh karena banyak juga yang kayak yang baru bikin, terus dia ngerasa kayak udah bisa, Iya. dia buka jasa juga. Yeah. Jadi kayak ya memang ada beberapa yang memang udah lama, mereka tetap stay lah gitu, stabil lah untuk harganya, harganya. Tapi kalau misalkan ya saya mah udah ngarumasakeun gitu, maksudnya si hasil teh lamun misalkan menurut saya masih kurang, ya kurang. Tapi orang-orang teh yang lihat kadang, oh ini mah udah bagus atau segini mah, oh ini mah udah bagus segini mah. Tapi menurut saya ini masih kurang gitu. Siga can puas gitu dengan hasil. Siga model kieu saya mulai cosplay dari jadi Luffy teh tahun 2022 kemarin kan. 2022 kemarin. Nah, selama tahun 2022 saya udah hampir 4 kali ganti wig. Ganti apa? 4 kali ganti wig. Wing.
Wig. Wig. Ini wig. Oh, wig. Ini teh yang ketiga, yang keempat lagi di styling sama teman, yang sekarang masih hotel sih. Oh. Wig Teh. deh. Wig teh sudah rambutnya kan. Iya. Tapi saya ngeliat cosplayer lain teh jika udah pakai ini kan sapu hijau berbunga teh. Saking Itu minim budget mah. bukan minim budget, lebih Tapi ke apa? kayak jadi terlalu over ngasih hairspray. Itu teh. Jadi Jadi hairspray-nya kaku pakai kelihatannya. hairspray yang keras. Yang keras. Jadi dianya jadi kaku. Nah ini yang ini juga kan sebenarnya ini udah pengen ganti Heeh. karena ini juga kan dulu minta stylingnya styling permanen. Ya. Styling permanen waktu itu, jadi dikasih hairspray-nya hairspray keras. Keras. Jadi terus karena kan sering kehujanan, Iya. keringat dan Iya. lain sebagainya. Jadi mulai si hairspray-nya teh agak luntur, tapi ini juga agak keras. Oh, masih keras. Jadi harus dicuci dulu. Harus dicuci dulu. Jadi ya simpan buat karakter lain kalau bisa. Berarti kalau ngedengar dari Hakim Riku mah selama ini gitu ya, berkutat atau ya berkecimpung di dunia cosplay itu menjanjikan, ada menjanjikannya. Ya dibilang menjanjikan sih gimana orangnya ya. Gimana orangnya? Kalau misalkan menurut saya pribadi, Iya, iya. gimana orangnya? Mm-mm. Kan ada orang yang datang cuman pengen cosplay aja, Mm-mm. bersenang-senang, Iya. nggak mikir dapet penghargaan atau dan lain sebagainya. Iya. Nah awalnya juga saya memang mikir seperti itu, cuman kesini kan pemikiran mulai beda ya. Iya. Mulai beda benar. Apalagi dapet tawaran kayak panggilan isi acara, perform dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu ya, otomatis kan mikir kayak oh ya udah berarti mungkin saya dari sini ada rezeki tambahan dari sini. Oh. Iya. Berarti pun gitu mah karena tadi ngedengar Hakim Riku suka bikin apa namanya kostum juga. Mending langsung aja promoin dulu. Harus kalau mau pesan kemana, Harus menghubungi terus siapa. harus menghubungi siapa, terus bisa Menyediakan dilihat event di mana aja. kayak gitu. Nah, kalau misalkan akun Instagram yang saya pribadi mah namanya kimriku.kos. kimriku.kos ya, pakai dot, pakai titik. Ya, Kosnya COS. COS. Yes. kimriku.kos. Kos. Akun Instagram sama akun TikTok juga sama. TikTok nama, sama. kayak gitu. Kalau misalkan mau pesen kostum bisa DM langsung. Bisa DM langsung aja. Bisa DM langsung aja atau bisa langsung ke akun akun cosplay, akun pesenannya juga. Akun pesenannya juga. Mungkin akun Ini nih ada pertanyaan nih. Boleh. Kan event tuh banyak macam. banyak. Enggak cuma event kayak cosplay gitu doang Iya. kan. Rikucana. San. Pesan di event apa aja? Apa semua event bisa mengundang Mas Luffy Rikuchan? Misalkan di event birthday atau event selain event cosplay, apakah Kalau bisa untuk diundang? event selain event cosplay bisa aja mengundang. Kayak waktu kapan ya, pernah ngisi acara juga di event ulang tahun. Itu saya diminta untuk pakai kostum Iron Man. Saya pinjam kostum Iron Man. Oke. Waktu itu. Berarti untuk Pakai event temen, lain pun masalah. bisa lah ya. Bisa kalau untuk kayak gitu ya itu kan di luar, tapi kalau untuk event cosplay itu ya biasanya kita bawa kalaupun diundang kita pasti bawanya perform kayak waktu Agustus kemarin tuh. Ya. Agustus, September sama November tuh kita perform One Piece tuh. Bandung, Jakarta, Sukabumi. Bandung, Jakarta, Sukabumi perform. Itu tiga-tiganya perform Alabasta. Tiga-tiganya. Itu Tiga-tiganya. emang si Alabastanya menariknya atau ditawarinnya Sesuai, emang Alabasta? Karena kan jadi di komunitas ini tuh komunitas baru. Komunitas baru yang baru saya bikin tahun 2022 kemarin. Bikin komunitas CEO. juga. Hakim Riku tuh. Iya. Founder. Jadi waktu itu kan iseng sih sebenarnya. Heeh. Saya kan suka cosplay One Piece. Ya. Terus ada yang banyak cosplay One Piece. Terus saya ngajak temen beberapa cosplay One Piece. Terus saya bikin rencana, saya pengen bikin grup cosplay One Piece. Sebenarnya awalnya tujuan itu bikin grup pengen buat perform. Awalnya mau buat perform Pengen aja. buat perform. Ya. Tapi ternyata
malah banyak yang join. Banyak yang join, akhirnya setelah didiskusikan sama admin-admin yang lain, ya udahlah si grup Sanigo ini dibikin komunitasnya, komunitas cosplay. Sanigo ya. Sanigo. Nama kapalnya yang kedua. Jiwawara kan. Itu ada juga di Instagram. Ada. Sanigo. Langsung kepoin. Sanigo _Bandung. Sanigo _Bandung. N-nya 2, GO Ya. _ Bandung. Jadi kalian nggak usah ribet, nggak usah pusing nyari kemana, nggak usah bingung. Ya, khusus yang langsung di Bandung kunjungin aja langsung. Akunnya kalau pengen tahu cosplaynya One Piece tuh kayak gimana aja sih, yang jago bikin kostumnya di mana? Iya. Bisa di Sanigo, bisa langsung ke Hakim Riku pokoknya. Kalau mau bikin kostum langsung ke saya deh. Dan juga tidak melulu soal tentang One Piece. Ya. Bisa juga karakter dari anime lain. Ya, betul. Nah, mantap. Cosplay sebagai hobi. Nah, kalau misalnya ketika cosplay sebagai pekerjaan nih, pasti sempat juga kan. Itu kita boleh tahu nggak sih rentang pendapatannya sebagai cosplayer berapa ketika? Kalau untuk pribadi nggak nentu. Jadi dalam 1 bulan atau nggak dalam 1 bulan sih, kadang nggak nentu juga. Bisa bulan ini dapat, bulan depan belum tentu dapat gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk panggilan itu gimana IO yang manggil. Tapi kalau untuk saya pribadi itu biasanya ada di kisaran 500 sampai satu event sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Ya, karena terakhir kita perform yang 1 juta tuh dapat nominal 1 juta per orang. Itu waktu perform Boku no Hero. Boku no Hero itu. Boku no Hero. Yang 2 jam ya? 1,5 jam. 1,5 jam. Itu 1 orang 1 juta. Waktu itu dibayarnya. Berarti ada kan tuh income tuh. Lumayan. Nah, berarti untuk jadi cosplayer itu bisa disebut sebagai profesi juga nggak sih? Ya, atau hanya sebatas untuk beberapa orang mungkin hanya sebatas hobi ya untuk beberapa orang. Ya. Tapi kalau untuk saya ya bisa dibilang profesi juga. Itu sebagai profesi juga. Karena sejak ya kalau misalkan saya juga nggak ngarep lebih sebenarnya. Cuman maksudnya ada yang manggil ya udah alhamdulillah. Ya. Nah, kalau misalnya dari kostum sendiri itu kalau buat Hakim Riku sendiri selama ini menjanjikan nggak untuk produksi kostum? Bikin. Ya, bikin kostum. Itu bikin kostum yang buat pribadi atau buat pesanan? Yang pesanan. Pesanan. Kalau untuk pesanan memang hampir bisa dibilang sama juga nggak nentu. Jadi dalam 1 bulan tuh bisa 1 atau 2. 1 atau 2 ya kan. Itu karena memang proses pengerjaannya juga nggak sebentar ya. Iya. Nah, kalau kostum termahal atau terumit yang pernah Hakim Riku bikin, penasaran apa tuh? Buat pribadi ya. Mau buat Bebas, pribadi atau buat pesanan? Buat pribadi yang sebenarnya dibilang susah, nggak terlalu susah, cuman tapi banget gitu. Enggak, jadi dibilang susah nggak terlalu susah, tapi liar. Kebayang. Soalnya kan kalau bikin kostum tuh saat ngepola tuh kan bahannya tuh datar. Iya. Bisa dibilang kayak gini lah. Ini kertas nih. Anggap ini bahan busanya. Nah, ini gimana caranya supaya bisa bikin ngebentuk. Nah, itu bikin potongan pola, bikin dimensi dan lain sebagainya. Itu yang harus mikir. Nyesel matematika bodoh. Mun apa awalnya dilengkungkeun kumahakeun. Dulu gitu kan ya. Jadi yang kalau menurut saya bikin bukan tersusah ya, tapi yang bikin rada liar tuh bikin kostum Kamen Rider sama bikin kostum Senseiya yang Gold Sign Aphrodite. Palte Senseiya. Wah, teman Dragon Ball. Beda. Kosananya. Ya eta tahu sebenarnya. Senseiya. Kalau sebenarnya kayak bikin kostum yang Aphrodite ini, yang udah mulai bikin kan Aphrodite. Iya. Itu tuh udah bikin hampir semua beres dari helm, armor badan, bahu, tangan, ini lengan, kaki, paha dan lain sebagainya itu udah hampir beres. Tinggal bikin rok di sininya sama sirip-siripnya aja. Tapi males. Itu sampai sekarang belum beres. Belum, karena kan kalau bikin kostum itu sesuai mood juga ya. Iya. Jadi kalau misalkan moodnya lagi nggak mau, mending jangan dipaksain. Karena hasilnya pasti jelek. Iya, ngaruhnya ke hasil pasti.
Berarti udah berapa lama ini teh diproses teh sampai belum beres sampai sekarang tuh udah berapa lama? Iya. Kalau misalkan bikin yang sensei ya baru 3 bulan. Anjir. Karena si perintilan Perintilan, bikin ya. bahasa teh. Yang Kudu bikin mikir. susah teh ya, yang bikin susah dari bikin kostum uploaded, yang bukan susah lebih yang bikin capek, Ya. itu yang detail Detail kecil-kecilnya. kecil-kecilnya. Karena itu kebanggaannya cosplayer juga ketika bikin kostum ya semirip mungkin sama Semirip yang mungkin. digambar Semirip, sama mangakanya Tapi kan. justru nggak tahu ya ini mah nggak tahu. Ya ini mah bisa dibilang kebodohan lah gitu ya. Kebodohan saya pribadi gitu ya. Kumaha. Kebodohan saya pribadi gitu. Kan ini uploaded belum selesai nih. Iya. Sekarang malah pengen bikin kostum Kamen Rider. Halus. Bagus. Sekali malah pengen mendayung 2-3 pulau anggar ngagayung. kene gitu masa tenepin Iya, terus dijaken. tiba-tiba ini mah ya tiba-tiba nggak tahu dapat nggak tahu kerasukan apa gitu saya tanya. menang Ting hidayah. kerasukan naon gitunya. Yang kayak dia naon ya. Ting kerasukan ting menang hidayah di mana? Jol-jol hayang bikin kostum Marvel atau DC Oh, Marvel DC juga pengen bikin. pengen bikin. Cuman masih mikir kalau Marvel memang kayak mikir yang paling mendekati cocok itu yang menurut saya dari postur badan dan lain sebagainya yang paling mendekati cocok itu paling Spider-Man. Cuman karena bikin kostum Spider-Man tinu kain ya, Ya. di print terus saya nanya ke temen dan wah harganya lumayan gitu kan. Printenya. Kewer ada miserna ka DC. Kan miserna ka DC. Aya ningali di DC, aya nu rada ya masih mending lah gitu. Siapa itu Kostumnya. teh? Kemarin teh sempat ngelihat ya sebenarnya nu hiji mah rada cuman tuh sih badannya terlalu berisi tapi ya mangke lah gitu. Kemarin tuh tergoda sama The Flash. bukan sama Robin. Nah, Yang, benar kepikiran Red Hood. Red Hood. Kalau Robin mah ada emang posturnya juga kalau misalnya di kartunnya gitu ya. Emang ini kan apa namanya teh masih slim Yes, gitu. ya. Begitu ke Batman, wah gitu. Tapi malah Apalagi Robinnya pas di One Piece. beda. Oke, gitu. Beda. Itu beda. Beda Robin. Beda Robin. Beda Robin. Beda Itu Robin. ditambahan Niko di depannya. Kalau Soalnya Robin, rasa kalau Robin Robin anu ya, badal gitu. nah, Semangatnya yang gede dia. Ih, semangat. Ada yang bulat, Nah, tapi kita yang bulan tekad. Tekad na bulet. Tekad nggak bulat. Ada yang besar, tapi juga itu semangat. Oh, gitu. semangatnya yang besar oke. Ada yang bulat, Ada yang besar. ada Oke. yang besar. Itu adalah Atau ket. Kan tadi mah ada tersulitnya. Kalau misalkan yang termahal, yang Yang sudah termahal. dibikin termahal. Kan pasti Termahal. butuh modal Ya, dong. Yang termahal. Termahal. Yang termahal nih. Yes. Jangan naon ya. Oh. Yang termahal. Bikin kostum ini Sensei saya satu. yang tadi Terus bikin kostumnya Kobe Kobe One Piece. One Piece. Oh, no pink. Pink Kobe yang sebelum time skip apa? yang sudah time skip. sudah time skip. Nu udah galak banget nanya. Ya codet di dina. Nu geus saya Ayo codetan. codet. Kan codet di tah. Itu terus kostum Scorpion Sensei. Bukan. Scorpion Mortal Kombat. Scorpion. Asli. Get over here. Tarik Yang beneran. mahalnya tuh bikin mahalnya tuh dibikin suite muscle suite. Oh, Saya mah rumah iya. sabegang ya. Oh, Rumah iya, sabegang iya, gitu. iya. Jadi ada muscle-nya ya. jadi si bikin Scorpion teh. muscle suite-nya. Jadi mending bikin lah daripada beli gitu. Ah. Memang ada yang Agak. jual dari latex, cuman harganya Lumayannya. Berarti yang pusat termahal dada. bisa boleh spill nominal nggak untuk yang termahal itu? Sampai habis berapa nih? Kisaran lah sedikit Untuk kah, saya 2 pribadi digit kah? Iya, untuk pribadi ya. Untuk saya pribadi, untuk bikin kostum yang godsend-nya ya. Sudah dihabis. Ini teh udah di press ya. Udah di press Oke, ini Udah teh. di press untuk bahanku zaman ayeuna, harga Ya, zaman ya, ayeuna nya. zaman ayeuna. Udah di press Udah teh nyari hargana. yang paling sesuai lah sama budget. udah nya geus dimurah-murah lah Ya, teh geus gitu. murah-murah. Geus banyak nu dikurangan gitu. Naon dikurangan gitu kan. Itu udah sekarang tuh udah nginjak hampir 1 juta. tapi belum selesai. Belum selesai 1 juta teh. Mahalnya ternyata habis boros di pilok. Boros di pilok. Iya, Oh, benar. pilok terus lagi warna emas berartinya. Ya Dan Mas cukup Oren. sekali Oren. milokna teh. Ya, Cukup satu sekali. layer.
kacodel setik mulai dari di awal. Iya, Base-nya sebenarnya dulu. untuk kostum sendiri tuh sebenarnya ada 2 cara. Hmm. Ada 2 cara, bisa dilapis kulit imitasi Hmm. sama dicat tadi. Nah. Cuman berhubung saya tuh udah pernah ngalaman di kulit imitasi. Apal mahal sabaraha gitu kan. Jadi hanya nyobaan di pilok. Ternyata tuh jauh bedanya gitu mah geus seperti awal mending pakai kulit gitu. Kulit. Nah, Nanti itu pakai capek. kulit asli. Atulah. Kulit sen ka dokter Seno. Soalnya kulit asli sangat mirip pisan atuh. Beda Nah. tapi Saking ku mirip naginya mun aya nyamuk, bentol lah. Buah bentol Saking dengan aslina eta teh. tapi beda gitu maksudnya. Jadi Iya sih. ini untuk sensei itu kalau misalkan tapi sebenarnya ada rencana setelah bikin yang ini yang si Pisces beres Ya. itu ada rencana pengen bikin lagi yang baru masih sensei Gold Sen. Ani sekarang teh emang udah bikin berapa zodiak sensei teh? Kalau zodiak yang baru dibikin mah satu. Satu. Baru satu Pisces. Pisces. Hari zodiak. Sebenarnya kepikiran jadi bikin Pisces bikin zodiak tuh yang Gold Sen tuh Pisces zodiak kan. Ya. Sebenarnya awalnya mah gara-gara pengen bikin zodiaknya tuh sesuai sama zodiak sendiri Oh, gitu kan. pantesan. Pengen bikin zodiak sendiri, zodiak sendiri kan Cancer. Ah, Zodiak sendiri Cancer. Terus begitu ningali kostumnya, cocok lah. aman lah, masih bisa dibikin. Oh. Tapi pas ningali karakternya, wah, termasuk cek saya tadi mah mau mantas cek saya mah. Bedanya. Beda, semua masuk. Terus akhirnya temen kasih saran, "Cuma kamu lebih masuk jadi Pisces weh, Pisces. sama Aphrodite." Ah. Ya udah, pas ditinggali karakternya gini. Terus saya komen lah ke teman, sempat kukulutus lah membahasa Inggris nama kukulutus gitu kan. Kukulutus. Bahasa Inggris Jerman eta mah. Oh Jerman, Jerman. oh Jerman. Rusia, Salah beren. berarti. Salah. Jadi nomor dan mana itu Jerman Rusia ya. Sudah dewa sih jeung. Tiga dewaan deui. Nah jadi kukulutus lah saya teh ke teman. Nah, saya teh mere saran teh awewe. Lain awewe cenah asli laki eta mah, cuman emang geulis. Oh. Tinggi nanya. Getek dewe kan dia. Kasar geulis. Masalahnya mah saya kira lamun dikasih rambut panjang itu gelis. Nah. Banyak nu nyebut gitu. Kejadiannya ya mah kejadian langsung pang-pang mah. Pas cosplay perform, apa? pas perform cosplay dipanggil Teteh. Pas di Bandung, Pas di Bandung. Itu teh lagi nge-cosplayin siapa? Inuyasha. Inuyasha. Apal Inuyasha? Nu manggil tetehna saha eta teh? Teteh. Tanyakeun teteh nonton Inuyasha teh di Indosiar kapungkur. Iya, jadi dia tuh begitu pas saya kan dia minta Instagram. Ya. Begitu saya kasih Instagram, ngomongnya sih saya lulus sih. Cikuma apa sih? Boleh kata Teteh. Oke. Tapi itu nada coba dan Teteh siga kieu gitu. Masih rada siga nu saya emang kejadian kasih kenyataannya saya ke posisi kecapek karena beres perform kan. Aduh lulus ada yang lulus gitu kan. Dilulus ngomong nate gitu geningan. Dilulus teh geningan lulus ngomong nate gitu. Disebutkan Instagram. Nah, begitu dia lihat Instagramnya, ternyata cowok cenah. Iya emang cowok kata saya teh. Gening aya di jendolna. Kenapa cenah? Kenapa kayak cewek cenah cantik gitu. Nah, tidinya mah jadi temen teh yang ngasih saran gitu. Terus di situ saya teh rada-rada sieun gitunya, rada-rada sieun lamun karakter sok aya we. Kak cosplayin ini karakternya tuh ningali karakternya rambutnya panjang. Aduh, siapa sih juga awewe deui wae katanya gitu kan dipanggil Mbak deui wae. Tapi kan gak sedikit yang gitu teh. Sehingga misalkan di Jepang atau di mana dia sangat ini pisan, Ya. pisan. Lamun orang mah palna trap nu gitu teh. Ya. Jebakan Batman. Sampai dia bodinya Tapi dibikin sebenarnya dari- ya. Kita sisi yang kita tidak tahu dalam dunia cosplay ini. Enggak pernah Kita- tahu iya. kita. Maksudnya teh kita mah tahunya cosplay teh ketika lagi datang ke acara di Jepangan ya mereka berlaku sebagai karakternya ya, kan. Gitu. Ngobrol, foto, kalau enggak apa cari perhatiannya ke mereka gitu ya biar bisa ngobrol ya. Udah sebagai cosplayernya aja. Bahkan kadang ngobrol sebagai karakternya tiba-tiba kan. Entah tadi kayak tadi perform gomu-gomu Ya. gitu kan. Terus kalau karakter lainnya Naruto misalnya bikin Rasengan gitu kan. Kita taunya kayak gitu. Ya. Ternyata di belakang itu teh bikin kostum rudat. Persiapan perform rudat deui Udah wae. sarua. Modalna teu saeutik. Biasa. Teu saeutik.
jauh ti saeutik malah gede Ya, pisan. Koreana loba. Korea loba. Nah, karena ini mah masuknya ke seni. Jadi Hmm. hari seni mah emang harus ngikutin kata Bawa hasil. hati, ya kan? Iya sih. Ini benar. mah bahan sih. Kata seni. Oh bedanya? Oh beda. Udah. Dia air coklat dari 04 jangan lupa. Gitu. Nih, Hmm. kan artinya udah dibilang nih teh dari lama nih, dari Hmm. tahun 2013 mulai sampai sekarang dan masih tetap di cosplay, Iya. dunia cosplay. Itu kan apa tuhnya? Tenaga teh bakal kekuras nih. Dan niatnya bakal hilang karena ku bakal hoream. Ya. Tapi kan nggak sedikit nih ya, kalau misal nggak sedikit orang-orang teh yang pengen jadi cosplayer. Ya. Ya kan? Tapi justru zaman sekarang ya, dari yang saya lihat, cosplayer lagi booming di kalangan anak sekolah. sekarang Banyaknya anak sekolah. Banyak anak sekolah. Nggak kayak zaman saya pas awal masuk. Mm-mm. Itu pas awal masuk tuh benar-benar yang cosplay teh mun teu budak kuliahnya nugas gawe. lama. Karena dulu tuh kita zaman 2003 perbandingan lah ya, 2013 2023 lah. Perbandingan 10 tahunan saya lah gitu ya. 2013 dan 2023 itu 2023 itu beli wig itu kalau mau PO di Cina gampang. Nggak sampai berbulan-bulan nyampe. Dulu mah Kalau dulu tuh kalau misalkan mau bikin project nih, bikin project, misalkan mau bikin project, biasanya kan dulu mah bikin project itu untuk perform ya, Iya. untuk perform. Nah kalau misalkan bikin project, misalkan kurang bikin project ya, project naon gitu kan, project Naruto gitu, terus diambillah karakternya siapa, udah dapat semua, langsung kita cari yang jual wig, yang PO wig. Nah itu tuh PO wig, bikin kostum. Kalau nggak bisa mesan, Iya. itu rentang waktunya bisa sampai 3 sampai 4 bulanan. Dulu ya. Jadi ketika mau perform atau mau tampil di acara persiapannya Persiapannya udah panjang, bukan Hari cuma sekarang persiapan latihan doang ternyata. anak sekolah kan ngomongnya ke mama, Iya, mah mau cosplay, Tapi- pesan di Shopee. tapi Sip. justru sekarang mah ya gampang. Mm-mm. Nggak kayak dulu. Dulu mah kan kita kalau misalkan mau perform, mau cosplay harus bikin kostum sendiri. Hmm. Kalau nggak bikin pesen ke yang lain. Iya. Kalau sekarang udah ada yang buka rentalan. Ya, Ah. Jadi, benar. Anak sekolahan teh bisa ngerental. Mm-mm. Cuman namun saya pribadinya, saya kan bisa dibilang terjerumus cosplaynya sejak zaman mau bikin ya. Iya. Jadi begitu ngelihat ada yang rental, lihat harga. Memang untuk rental selama 3 hari itu murah lah. Iya. Murah, cuman mau saya mikirnya seminggu event kadang ada 2 gitu kan, masih Iya, bisa iya. dihitung. Dalam 1 bulan ada 4 atau 8 atau lebih kan. Itu 4 lah gitu, ada 4 minggu. Terus saya gitu, misalkan harga kostum sewanya itu rental 100.000. Iya. Berarti sebulan itu saya ngeluarin 400.000 Heeh. kan. Terus saya bikin kostum Luffy ini cuman bikin baju, celana, terus sama baju yang kedua yang fanscape sama samping Sama sampingnya. itu cuman 500.000. Ya, itu cuman sih. Ya cuma lumayan. Ya maksudnya kalau misalkan di compare gitu loh. Ya, 500 ribuan kan. Memang belum termasuk wig sama topi. Terus saya mikir lagi, karena dari saya pribadi Ya. bikin lah. Oh. Makanya begitu. Jadi kadang kalau misalkan ada yang sewa, udah ada yang sewa, ternyata si event yang di Sabtu ini atau di hari Minggu ini teh cancel. Anak-anak yang sewa teh pada mun bahasa Inggris sama kukulutus. Nya Atuh. tuh. Udah enggak kepake Barang barangnya. yang pakai aing mayar kudu. Ya. Gitu. Dari saya mah cancel ya udah. Karena punya sendiri. barang. Bobo, berarti di bumi gitu kan. Atuh sekarang mah pengalaman tadi kita udah dengar panjang. Suka dukanya ada ketemu. Terus kelebihannya ada, kekurangannya ada. Dari Hakim Riko atuh buat penonton podcast yang baik hati. Ya. Gelirnya nu ramean lah di Pengker. Ada pesan yang mau disampaikan nggak sebagai cosplayer nih tentang apapun lah yang mau disampaikan ke teman-teman di belakang sana. Ya kalau misalkan untuk dari saya pribadi ya, khususnya anak-anak yang baru cosplay atau yang baru mau mulai cosplay, Baru terjun lah. usahakan kalau misalkan kalian memang mau cosplay,
terus belum bisa make up dan lain sebagainya, mending jangan di masker. Sebisa kalian aja Di masker. masker. Sekarang masih banyak yang masih cosplayer masih masker. Jadi masker gimana? Buat Biar nggak kelihatan gitu. Nggak tahu sih, saya juga bingung kan ada tapi ngerti gitu. Atau masker karena corona gitu. Nah corona kan itu saya cuma. Gitu. Jadi saya Kurang- bingung gitu. kurang pede we meureun. Ya, Kurang memang pede. memang masih banyak masih ada rasa malunya. Tapi kadangnya mau ditinggalin gitu nya. Ya menurut saya pribadi, pandangan saya pribadi, begitu saya ningali akun Instagram, gelis padahal mah. Tuh. Gelis buntunya. Mun laki mah nya kaset gitu. Nah, kalau ngetang lah. Ya, gitu. Walaupun karakterna teu pas jeung karakterna gitu, tapi santeuna ningali oh iya karakternya masih bisa, dia tuh bisa cosplay lagi yang karakternya lebih dekat sama dia gitu. Tapi nah kudu di masker. Terus dia ikut kompetisi yang sekarang tuh kompetisi cuma ada cosplay. ya. Jadi naik panggung beberapa detik, turun lagi. Mun ieu mah mun kompetisi mah hampir mirip siga catwalk lah. Siga catwalk, ya. Itu. Nah, zaman ayeuna teh kompetisinan lebih booming cosplay ieu dibanding zaman dulu. Kalau zaman dulu kan individu atau tim. Ya. Ya. Gitu. Nah, ayeuna mah yang lebih booming cosplay gitu. Matakan anak-anak cosplay ayeuna teh kadang ngabigi sok kesel gitu ke anak baru teh. Ya. Karek 3 kali atau 4 kali juara gitu kan. Ngejago gitu. Ngejago. Terus cik saya teh teh karek kosok anjing. Kosok acan ayana naon gitu kan. Kesel gitu kan. Sisi Senior yang berkata. Sisi gelap dari tim biru. Aduh. Sisi gelap. Nah, Ya matakan saya teh kadang-kadang sok kesel gitu. Karek kosok gitu kan terus asa ngajago gitu. Asa Asa aing aing, gitu. asa aing lah. Asa aing gitu. Cik teh. Bisa karek kosok bisa. Aing nunggu juara di ditu dia. mana karek bahasa aing geus garing gitu. Pokoknya mah ingat teman-teman. Kalau yang mau cosplay, pede aja. Ya, Mau make upnya masih belajar, Ya. mau kostumnya ngerasa belum terlalu bagus, Ya. jangan di masker, buka. Dah gelis, dah kasep. Yes, terus benar. kalau misalkan kalian mau nanya-nanya, kalau ya mau di Bandung atau di Jakarta atau dimanapun, kalian kalau misalkan itu jangan pernah takut atau jangan pernah ragu buat tanya ke yang lebih lama. Nah, karena sepuh membawa ilmu yang lebih banyak tentunya. Kalian juga kalau misalkan nanya pasti dijawab Pasti gitu, dijawab. pasti dijawab. Anggaplah ini guru, tempat Yes. bertanya. Tanya. Terus kalau misalkan yang dari Bandung juga kalau misalkan mau nanya mah ke saya nge-DM. DM we tong malu tong Tuh, sieun mah. jangan Da malu-malu. moal ditagih moal ku saya. Asli. Dah yakin saya penonton podcast-nya ada yang pengen jadi cosplayer juga. Banyak. Banyak. Ada Tapi juga dia kan pengen jadi nami. pengen saya mah. Saha? Pengen nami atau pengen jadi nami? Ya naminya lah. Oh, naminya. Oh, esok teh pengen jadi nami kan soak abi. Oh, soak. Teh pos kayaknya habis. Nah, gitu teman-teman. Pokoknya diingat-ingat pesannya tadi. Kalau misalnya udah pernah menang, udah pernah dapat gelar, dapat prestasi, Iya. keep humble. Yes, keep humble. Gak usah ngerasa so. Di atas langit masih ada langit. Di bawah Jujur. tanah masih ada Jujur. bawah. Jujur. Salah di bawah Jujur tanah masih saya ada oke. tanah. Saya oke lah mun misalkan kudu di spill mah mun harus di spill gitu. Sertifikat lakat dan lain sebagainya prestasi teh banyak gitu. Banyak. Mun kudu dikitukeun mah panjang gitu. Jangan coy. Dibukukan pokoknya. nomor cukup dua novel ge moal dibukukeun mah. Mata kan jadi kadang-kadang ya. Kadang saya kayak sok merendah gitu. Jadi Nah. kalau misalkan masuk komunitas yang di Jepangan, komunitas di Jepangannya gitu, bukan komunitas cosplay. Nah, saya ngerasa kayak lebih bilang lebih seringnya bilang saya cosplayer baru. Ya, walaupun ada beberapa yang komen, baru di mana? Nah. Baru naon atuh. Baru 10 tahun cik saya teh. Ilmu padi. Cuman maksudnya teh kenapa saya bilang siga gitu maksudnya supaya lain merendah untuk meroket gitu. Ya, bukan. Tapi supaya si anak-anak baru teh nggak ragu kalau Nggak pengen ragu. nanya. Betul. Enggak ngerasa ih kurang mah weuh naonan Nya, atuh dah kayak siga, ih mau nanya ke kariku teh malu atau takut. Udah jelas belum nih? Nanya mah nanya, weh. Kan Gitu. nanya mah tinggal nanya. Karena udah jelas senior berkata demikian. Untuk menghubunginya bisa langsung ke Instagram di @kimriku.kos. @kimriku.kos atau nanti Ya, lihat dia di cenanya. bawah. Karena Ya. dia. Ada di luar dia. Oh, nggak di samping. Samping ada dia kita. Nah, gitu. Atau Sama mondek di samping mah biasanya di dia. Beda itu mah Beda sampingnya. sampingnya eta mah. 7 bulanan biasanya.
Jauh ya mah. Hakim Riku. Atuh kumaha atuh da abi mah orang Sunda pisan gitu. Sunda asli gitu. Abi orang USA ya abi. Jadi iya Sami mah abi ge. asli. iya Tapi mah abi mah- lusun. Naon teh? Lusun. Lupi Sunda. Lupi Sunda. Tapi kieu abi ti ieu ti Di mana? USB USA USA. ujung burung sebelah atas. Wai. Tengah atas. Tapi aya nama nuju linggihna di LA. LE Lembang atas. Hai. Beki luhur tambah atas. Tapi kita harus terima kasih dulu Sama. kopi 04. Iya, Enggak ada kopi 04. Kalau enggak ada kopi 04, berarti udah kering di sini. Udah kering kita. Asa we di gurun teh. Bener, Ah, asli. pokoknya. Iya kopi no apa? Ya sambernya ngirim ke Korea. Bisa banget. Jangan kan Korea, Ka Garut ya bisa. Garut mah caket. Ketan caketan Korea deh. Cepetan Korea. Karena kopo area. Ah, Tos Sekarang geningan. Tadinya tujuanna. di daerah Jawa juga ada kan. Naon eta teh? Korea satu lagi. Korea punten Dah, eta. eta Tapi di Bandung ya hiji deui Korea. Naon cik? Eta nu stasiun Korea Condong. Nah, Di Cimahi ge aya. Naon tah? Terus. Aya aya Korea banget eta. Gila, Gila. Cik kumaha. Kalian-kalian yang haus pengen minuman yang menyegarkan, membuat pintar dan membuat bijak, Yes. kopi 04. Pesannya bisa di Grab, bisa di Gojek, datangin langsung juga bisa. Oke. Tinggal kontak aja. Langsung diontrok desa. Datangan Nah, on-road di aslinya. kontrol langsung. Jadi dapat kopinya tuh yang fresh. Oh, fresh. Fresh from the open. Nya opennya fresh banyak ya opennya. Padahal kulkas bisa oge fresh. Kemana we lah ngomong mah. Ah, ya, pokoknya mah gitu, teman-teman. Terima kasih banyak ya buat kopi 04. Nuhun Bisa, hatur nuhun pisan ini melegakan pisan. Nah, kalau ada pertanyaan apa-apa seputaran cosplay Yes. di area Ya, Bandung, langsung dibalas lamun lagi langsung sampai. aja ke Hakim Riku. Bisa langsung. Pasti dibalas, gak akan gak dibalas. Hakim Riku mah bager demi Allah, bager nama. Karena udah jam segini. Kalau udah jam segini. Saya mau dandan dulu. Jam segini sih kumaha aja. Saya jam ini. Oh nya. Saya mau Rek dandan kemana? dulu. Rek kemana? Tadi kan cosplay maling. Nah, Kali dia memang jadi maling asli ya. kawan. Oh, Jadi kita dandan heula eta aduh. ya saya candanan kita closing heula. Mangga langsung. Teman-teman, pokoknya jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Kita lanjut, jangan kemana-mana mah. Korek closing. Pokoknya mah tetap pantengin terus podcast karena kita selalu bikin konten-konten yang menarik, yang bikin ketawa, yang tidak bikin sedih. Kalau ada yang salah, kita mohon maaf pokoknya mah. Pasti Namina ada. oke jalminya. Dah, Bener. beres. Wios abi nu lepat. Dah, gitu. Kita nu hampura. Sekarang mah kita mohon maaf, kita tutup acaranya. Yes. Pokoknya mah tetap pantengin podcast. Canda tawa suka-suka.